Namo Buddhaya. Salam sejahtera penuh bahagia pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Senantiasa bahagia tentunya Anda yang berada di rumah ataupun berada dimanapun. Saya Satna Dewi kembali menemani Anda dalam acara Manage Your Mind di Dharma TV pada malam hari ini. Pemirsa, ada bahasan-bahasan yang menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini bertepatan dengan dekatnya dengan Hari Valentine atau Valentine Days pada 14 Februari mendatang. Dan tentunya seseorang yang akan menjadi narasumber yang luar biasa, beliau adalah tentunya Anda sudah kenal, yaitu Bante atau Biku Tejapunyo yang selalu saya lihat selalu ceria, selalu gembira seperti itu. Baik, kita sapa Bante. Bante, Ya, nama budaya Bante. ya, namo buddhaya. Ibu bapak saudara sekalian, juga semoga pada kesempatan ini dimanapun dan kapanpun semoga selalu berbahagia sehingga bisa memberikan yang terbaik di dalam kehidupannya untuk berbuat baik tentunya, dan semoga dimanapun kita selalu sehat selalu dan berbahagia tentu. Ya, Bante. Bante, saya melihat topik malam ini adalah mengenai kasih sayang, Bante. Dan mendekati hari Valentine ini tentunya kita banyak juga yang tidak tahu dari mana sih asalnya sebenarnya kok ada peringatan semacam ini. Dan menjadi mendunia, kalau saya pikir apa sih sebenarnya makna dari kasih sayang, Bante? Menurut terminologi Buddhis, Bante. Iya, jadi sebenarnya kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Buddha dari 2500 tahun yang lalu, ya, itu mengacu kepada 4 sifat luhur sebenarnya yang harus dikembangkan di dalam diri kita untuk manfaat, untuk kebaikan, untuk kebahagiaan kita, kebahagiaan tentunya orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita, keluarga, atau bahkan semua makhluk di sekeliling kita. Jadi 4 sifat luhur itu salah satunya di sini kita bisa membahas tentang kasih sayang atau welas asih. Ya, ada cinta kasih, ada kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat mudita atau ikut berbahagia dengan kebahagiaan, dengan kesuksesan orang lain. Kemudian yang terakhir itu adalah sifat keseimbangan batin atau disebut dengan UPK dalam bahasa Palinya, seperti itu. Tapi kan kalau pada kesempatan ini kita mungkin lebih menekankan kepada pembahasan sifat kasih sayang atau karuna, ya, karena kasih itu bukan berarti memberi, Bante. Sayang itu sesuatu perasaan ya sebenarnya. Jadi sesungguhnya mengacu kepada diri kita sendiri, bagaimana kita hidup kita ini supaya bisa memberikan sesuatu yang bisa membuat orang lain, makhluk lain berbahagia. Jadi perlu untuk itu adanya apresiasi, adanya tindakan-tindakan untuk mewujudkan rasa kasih sayang kita itu kepada makhluk lain. Jadi apa yang bisa kita berikan, apa yang kita bisa lakukan supaya orang lain, makhluk lain di sekeliling kita itu bahagia. Seperti itu. Itulah yang disebut dengan kasih sayang atau memberikan perasaan nyaman, perasaan bahagia kepada orang lain. Dengan keberadaan kita, harapan kita mereka semuanya bisa berbahagia, seperti apakah rasa itu bisa ditumbuhkan, Bante? Bagaimana caranya menumbuhkan? Jadi kalau di dalam perenungannya di 4 sifat luhur tadi, yang kedua adalah semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Maksudnya semua makhluk di sini ya termasuk juga makhluk apapun juga, termasuk kita juga makhluk. Kemudian juga keluarga kita, orang tua kita, makhluk, misalnya binatang-binatang, makhluk-makhluk yang tampak ataupun yang tidak tampak. Ya, harapannya dengan kita memancarkan cinta kasih, kasih sayang ini kepada mereka dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan pikiran kita, mengharapkan kepada mereka semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari membenci dan dibenci, terbebas dari menyakiti dan disakiti, terbebas dari
derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat hidup dengan bahagia. Seperti itu. Jadi itu dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana hidup kita ini supaya kita bisa memberikan sesuatu rasa aman, rasa bahagia kepada orang lain, pada makhluk lain. Ya, seyogyanya Bante bahwa ketika kita mendoakan orang lain atau makhluk lain semoga senantiasa hidup berbahagia, kitanya harus bahagia dulu dong Bante. Atau tidak perlu? Ya, inilah dia. Jadi siapapun yang memberi, dia akan mendapatkan apa yang dia beri. Oh, ini dia nih. Jadi kalau kita menanam, kita akan memetik apa yang kita tanam. Begitu kita mau berbuat kebajikan, penuh rasa cinta kasih kepada semua orang, kepada semua makhluk, maka kita yang melakukan itu juga akan bahagia karena kita juga pastinya akan dicintai, akan disayangi oleh makhluk lainnya yang kita cintai, yang kita sayangi tadi. Ya, perlu untuk kita juga ketahui bahwa memang dewasa ini terutama adalah generasi muda dalam memaknai hari kasih sayang ini dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan ya. Kalau mungkin hari kasih sayang identik dengan warna pink, kemudian identik juga dengan coklat atau dengan cara yang lain sebagai ekspresi bahwa dia mencintai seseorang. Sehingga pada hari kasih sayang itu dia berusaha untuk menyampaikan itu seperti itu dengan pengertiannya dia. Padahal sesungguhnya kasih sayang ini harus kita tumbuhkan bukan hanya pada saat hari kasih sayang saja, tapi dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu bukan hanya mengacu kepada simbolnya. Kalau kita mencintai seseorang, kalau kita menyayangi seseorang, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri. Nah, mencintai diri kita sendiri dulu apa mencintai diri orang lain dulu? Dengan kita mau melakukan kebajikan tadi, sesungguhnya wujud bahwa kita mencintai diri kita. Jadi kita tidak cukup hanya mengatakan aku mencintaimu, aku menyayangimu, ini ada bunga, ini ada coklat, ini ada warna pink, tidak bisa demikian. Tapi kelakuan kita nggak benar misalnya. Ya, betul. Ya, ternyata betul sekali. Jadi lebih ditekankan, lebih diarahkan supaya kita juga dicintai oleh orang lain. Bagaimana kita harus berperilaku, bagaimana kita harus bertutur kata, bagaimana kita mempunyai pola kehidupan yang sehat, yang harapannya orang yang kita cintai tadi tidak khawatir, tidak menderita karena kita. Gitu. Jadi itulah sesungguhnya wujud cinta. Kalau kita mau mencintai orang lain, kalau misalnya salah satu contohnya kita mencintai orang lain, tapi dengan simbol-simbol tadi, tapi perilakunya juga tidak baik, tidak benar. Ya mandi aja enggak pernah menjengkelkan ya, pokoknya menjengkelkan, enggak pernah bisa ngurus dirinya sendiri. Tentu itu adalah orang yang tidak patut untuk dicintai sebenarnya. Dan jangan-jangan apa yang dikatakan itu bukan cinta yang di dalam hati ya. Berarti ya Bante ya cuma sekedar ungkapan perasaan yang menggebu-gebu saja. Tapi kalau memang dia sesungguhnya mencintai seseorang, dia harus bisa wujudkan itu. Bagaimana supaya dia dicintai oleh orang yang dia cintai? Dia harus memiliki perilaku yang baik, kehidupan yang baik, sehingga orang yang dicintainya tadi tidak khawatir dengan kita, tidak menderita karena kita, tidak tersiksa karena kita, seperti itu. Ya. Jadi harus diawali dari situ. Dari situ ya. Apakah kasih sayang itu ada batasannya, Bante? Nah, ini dia. Terkadang seseorang berpikiran tentang kasih sayang ini menyempit. Begitu mempunyai rasa kasih sayang kepada seseorang, mempunyai rasa cinta kepada seseorang, kebanyakan cinta yang diberikan ini cintanya lebih menekankan kepada cinta yang sifatnya menyempit atau individual. Dia harus menjadi milik saya, dia harus ada hubungan dengan saya, hubungan ikatan dalam satu pernikahan atau apa. Seperti itu. Jadi lebih menekankan kepada penyempitan. Padahal yang disebut dengan kasih sayang tadi, kalau yang tadi Bante sampaikan di depan, kita harus memberikan kasih sayang ini untuk orang yang kita cintai juga hidup bahagia. Jadi meskipun tidak dengan kita, tapi dengan orang yang dia cintai, dia sayangi dan dia bahagia, kita pun juga harus bahagia. Makanya ada pepatah yang mengatakan kalau kita mencintai, cinta tidak harus memiliki. Asalkan
yang orang yang kita cintai hidup bahagia, itulah cinta. Jadi tidak harus selalu bersama kita, tapi bersama orang lain pun kalau memang dia bahagia, itu pilihan dia dan dia bahagia, itulah cinta. Dan kita harus rela untuk melepaskan mereka. Itu cinta yang sesungguhnya itu ya Bante. Ya. Filosofis dari cinta itu. Berarti kalau ada orang yang ternyata tidak bahagia ketika orang yang katanya dicintai itu bahagia dengan orang lain, berarti itu bukan cinta dong Bante. Egoisme atau apa ya? Jadi kalau misalnya orang yang kita cintai itu hidup akhirnya dengan orang lain, dia bahagia dan dia ya. bahagia. Kalau misalnya kita tidak bisa melepaskan itu, memang ya itu mungkin adalah cinta yang egois. Harapannya ada keakuan. Begitu kita mencintai orang itu harus menjadi milik kita, harus ada ikatan. Padahal kalau kita yang dianjurkan itu ya, jangankan orang yang kita cintai itu, siapapun, apapun bentuk kelahirannya, makhluk apapun itu, semoga mereka bahagia karena keberadaan kita. Jadi dengan keberadaan kita, dengan kelahiran kita sebagai manusia ini, harapannya juga bisa menaburkan rasa cinta kepada semua orang, semua makhluk tanpa ada pengecualian. Misalnya saya mencintai semua makhluk kecuali si A, nggak boleh begitu. Jengkel Ya, dia. ini karena beda dengan keyakinan dengan saya, semoga yang lain bahagia kecuali yang ini. Tidak bisa demikian. Itu namanya cinta bersyarat juga. Ya. Nah, jadi kalau misalnya dia harus sesuai dengan keyakinan kita, kemudian kita mencintai dia, itu namanya cinta yang bersyarat. Tapi cinta yang sifatnya universal ini, itu sifatnya benar-benar tidak ada tidak ada perbedaan, dan juga sifatnya lebih ditekankan kepada universal, lebih bebas begitu. Ya, lebih bebas ya, lebih luas ya Bante ya. Seperti itu. Oke, baik Bante. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu Bante. Jadi ternyata bertahap ya, ada proses sampai benar-benar kita benar-benar kasih sayang itu begitu bebas seperti itu. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada, dan tentunya selamat malam bagi Anda yang baru saja menemukan channel kami. Dan tentunya masih di acara Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan Biku Teja Punyo. Bahasan pada malam hari ini jika Anda baru saja melihat, yaitu tentang kasih sayang berkaitan dengan Hari Valentine Days yang akan terjadi pada bulan Februari, 14 Februari biasanya. Baik Bante, kita lanjutkan pembicaraan yang tadi itu Bante. Sebenarnya mengapa sih kok diperlukan kasih sayang terhadap sesama Bante? Ya, karena kita tinggal di dunia yang sama ya. Tinggal di dunia yang sama, kalau kita tidak ada rasa cinta kasih yang kita pancarkan, yang kita wujudkan dalam perilaku, tutur kata, keseharian kita kepada orang-orang di sekeliling kita, tentunya dunia yang kita tempati bersama ini menjadi tidak nyaman untuk ditempati. Jadi ini memang dharma yang sepatutnya untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak menginginkan diri kita menderita, kita jangan pula menimbulkan penderitaan bagi makhluk yang lainnya. Tapi ada loh paham-paham atau ideologi-ideologi ya Bante ya, yang mengatasnamakan bahwa cinta kepada, ya itu tadi, suatu ideologi, dia sampai mampu untuk membuat teror seperti itu Bante. Itu gimana hubungannya? Apakah di dalam apa ya Bante ya? Ya, jadi tadi seperti yang tadi Bante katakan, itu adalah cinta yang sifatnya bersyarat ya. Jadi boleh dunia ini akan damai, boleh dunia ini akan bahagia, asalkan semuanya sama dengan keyakinan saya. Yang tidak sama ini harus dimusnahkan, harus dihilangkan, dan lain sebagainya. Ini memang lebih dapat dilihat bahwa cintanya ini cinta yang lebih ditekankan kepada keegoan, cinta yang bersyarat. Nah, kalau hidup adalah hidup mereka sendiri, hidup itu adalah hidup kita masing-masing. Jadi siapapun boleh mengekspresikan kita itu punya keyakinan, punya pandangan, punya pengertian hidup seperti apa. Dan setelah kita mengerti punya pandangan hidup, kita harus bisa dapat mewujudkan itu di dalam perilaku keseharian kita. Mungkin banyak orang sampai berpikiran bahwa saya lebih baik tidak beragama aja, karena beragama ini kok kelihatannya
kejam, sadis. Kalau yang begini kok kelihatannya menimbulkan teror dan lain sebagainya. Ya, kalau caranya begini lebih baik tidak beragama saja. Toh kelihatannya orang yang tidak pernah pergi ke tempat ibadah aja orangnya kelihatannya lebih baik-baik daripada orang yang berkeyakinan beragama seperti itu. Sehingga menimbulkan kelompok-kelompok orang yang tidak mau pergi ke tempat ibadah lagi karena menganggap bahwa orang yang beragama pun ternyata lebih sadis daripada orang yang tidak beragama kayak begitu. Ya. Nah, tapi di sini sih sebenarnya orang itu harus punya keyakinan sebagai pedoman hidup untuk dia bisa menjalani hidup, bisa melakukan sesuatu yang baik di dalam hidupnya untuk manfaat, kebaikan, kebahagiaan bagi semua makhluk. Jadi kita memang bisa dikatakan salah satu makhluk yang tinggal di dunia ini. Sangat besar pengaruhnya dengan apa yang kita lakukan ini pada kehidupan sekeliling kita. Misalnya kalau kita menjadi seorang pembunuh atau pencuri, ya, menjadi seorang pencuri, perampok atau melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang lainnya, secara otomatis nama keluarga kita, papa mama kita akan tercemar. Begitu kita di dalam lingkungan masyarakat, pasti juga mereka akan mengatakan, itu loh dari anaknya si ini, papa mamanya namanya ini, keluarganya namanya ini. Terkena karena perilaku yang tidak baik dari kita. Mungkin dalam pemerintahan juga desa itu atau tempat itu juga akan terkenal. Oh, di sana loh ada orang yang namanya ini mempunyai perilaku yang sadis gini. Tercemar nih. Ya. Terkenal dan tercemar. Ya. Jadi apa namanya akan membuat kondisi perbuatan kita ini pengaruhnya sangat besar. Lingkungan masyarakat bukan menjadi tempat yang nyaman lagi bagi kita semua yang tinggal di dalamnya karena adanya orang-orang seperti ini. Itu yang kadang tidak pernah dipikir. Iya. Mata gelap deh Bante. Ya, jadi kita harus berusaha bagaimana terhadap diri kita sendiri, bagaimana supaya kita ini bisa mewujudkan rasa kasih sayang kita ini kepada semua orang tanpa perbedaan. Ya, tidak membedakan warna kulit, bahasa, agama, atau apapun itu. Jangankan kepada manusia, kepada makhluk hidup yang lainnya, kepada binatang-binatang pun kita harus mencintai, harus menyayanginya. Nah, seperti itu. Yang saya tanyakan, kalau kita mencintai setiap makhluk ini Bante, bagaimana sih makhluk itu merasakan cinta kita? Memang bahasanya berbeda dengan bahasa kita, tapi mereka akan memiliki insting yang kuat kepada siapa dia harus mendekati dan kepada siapa dia harus menjauhi. Karena kalau kita pernah memukul dia, pernah menyakiti dia, begitu ketemu lagi dengan kita dia akan menjauh. Tapi begitu kita ada makanan kita kasih, ada minuman kita kasih, makhluk tadi, binatang-binatang tadi akan senang, akan sayang dengan kita. Ya, itu binatang. Dengan makhluk-makhluk yang kasat mata ini Bante gimana? Nah, dengan makhluk-makhluk yang kasat mata, mereka itu lebih kecenderungan itu sesungguhnya memerlukan doa dari kita. Dan apabila kita dengan penuh rasa cinta mengondisikan jasa kebajikan untuk didoakan kepada mereka, ya bukan dimintain segala macam, ya biasanya kan dimintain macam-macam ya nomor malahan tokel, ya jadi kalau kita harusnya mendoakan kepada mereka, semoga dengan kekuatan keyakinan kebajikan yang saya lakukan ini mengondisikan kepada makhluk-makhluk itu semoga cepat terlahir di alam bahagia. Mereka juga membutuhkan kasih sayang Bante. Mereka juga memerlukan kasih sayang, memerlukan perhatian dari kita, apalagi kalau itu ada hubungan kekeluargaan, hubungan karma dengan kita. Jadi kita memang harus mempersembahkan ya, benar-benar mempersembahkan dengan tulus rasa cinta kita, doa kita itu tadi ya. Sekali. Makanya ya kalau kita lihat semua tradisi ada cara untuk melakukan itu. Jadi misalnya kalau kita masyarakat Jawa biasanya nyekar ke kuburan ya. Sesungguhnya nyekar ke kuburan itu adalah mendoakan semoga leluhur kita, papa mama kita yang meninggal dunia itu semoga dengan doa yang dilakukan, dengan bakti yang selalu dilakukan di setiap harinya kepada orang tua meskipun beliaunya sudah tidak ada, semoga mereka berbahagia, tenang di alamnya, bahagia, terlahir di alam bahagia seperti kita itu. Mendoakan mereka ya. Kalau kita dulu waktu kecil kalau di makam Bante, makam nenek atau itu, kita berdoa semoga kita naik kelas, semoga nggak bisa ya Bante.
Ya itulah anehnya. Ya itu kan begitu Ya, Bante jadi dulu. kadang-kadang yang dimintain macam-macam itu. Kalau Iya. tadi kalau semoga naik kelas itu kan yang masih sekolah ya. Tapi Mm-mm. kalau sudah berkeluarga ya laporan lah sama leluhurnya. Pak, Ma, saya sudah punya anak, punya usaha. Semoga usaha saya tambah lancar. Anak saya, istri saya, keluarga saya semoga bahagia. Mereka Minta mendengar nggak sih doanya. Bante? Ya sebenarnya itu Bahasa itu? tergantung, ya bisa. Jadi tergantung dari kondisi di mana dia dilahirkan ya. Jadi tergantung dari di mana dilahirkan. Kalau memang ada makhluk-makhluk yang setelah meninggal dunia di alam kita, di alam manusia ini, mungkin terlahir di alam menderita, di alam peta, di alam asura. Mereka itu ya sesungguhnya masih dekat dengan kita, sehingga terkadang dengan kita mempunyai masalah ya, pada saat kita sering mendoakan kepada mereka semoga mereka berbahagia, mereka itu juga kadang-kadang bisa membantu ya, Oh gitu seperti ya. itu. Karena apa, mereka tidak akan pernah mau kehilangan orang yang selalu mendoakan beliau-beliaunya Tapi itu. kemelekatan juga kan Bante? Iya. Ada kemelekatan memang? Kenapa mereka terlahir di alam itu karena kondisi kemelekatan dia, karena karma buruk dia yang membuat dia terlahir di alam itu. Makanya kita sering mendoakan itu harapannya semoga cepat terlahir di alam yang lebih baik. Dengan kesadaran maksudnya. Doa itu Ya, membuat dia tersadar ya Bante? ya seperti itu. Dengan perilaku kita yang baik, kehidupan yang baik, sebagai wujud bakti kita kepada orang tua meskipun orang tua sudah tidak ada, semoga orang tua ini apabila melihat bahwa anak-anaknya, cucu-cucunya berbuat baik seperti itu, semoga mereka berbahagia dan itulah kondisi yang membuat mereka terlahir di alam yang lebih baik. Ya. Seperti itu. Sebenarnya bahagia itu bagaimana sih Bante? Bahagia memang Bahagia tidak bisa, bukan hambar ya Bante ya? bukan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Tidak bisa tidak bersyarat lah Pak. Mungkin bisa dikatakan seperti itu. Misalnya bahagia itu harus punya ini, bahagia itu harus punya itu, sebenarnya tidak demikian. Abadi nggak rasa ini? Tidak abadi. Tidak abadi juga ya? Dia naik turun ya? Rasa suka itu rasa suka atau rasa bahagia, rasa menderita itu sesungguhnya hanyalah rasa yang sesungguhnya juga tidak kekal adanya. Tapi tergantung dari kondisi kita bagaimana mempertahankannya. Ya. Makanya kalau kita sering merasakan ya kadang-kadang kita senang, kadang-kadang tidak senang, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita sehat. Ya. Tergantung bagaimana kita ini mempertahankan kondisi yang kita sukai itu. Jadi kalau misalnya kita pengen sehat-sehat ya bagaimana menjaga kesehatan kita. Kalau kita ingin terus bahagia gimana caranya supaya dapat menjaga kebahagiaan itu. Caranya bagaimana? Nah, tidak ada suatu kondisi yang lebih baik yang harus kita upayakan kecuali dari perbuatan baik. Nah, kalau kita sudah berbuat baik itulah sesungguhnya kondisi yang terbaik untuk munculnya kebahagiaan. Padahal Bante, kadang-kadang kita telah berbuat baik tapi disikapi dengan tidak baik. Kalau ada orang yang menyikapi perbuatan baik kita dengan pikiran yang tidak baik, itu masalah mereka, bukan masalah kita. Jadi emang gue pikirin gitu. Ya. Jadi pedomannya adalah kebaikan, kebenaran. Apabila kita sudah berpedoman kepada kebenaran, berpedoman kepada kebaikan, sudah lakukan. Apapun yang dikatakan orang itu terserah mereka. Jadi kalau kita misalnya berupaya untuk mewujudkan rasa kasih sayang kita kepada semua orang, semua makhluk yang sifatnya universal tadi, awalilah dari diri kita sendiri. Oke Bante, saya juga nanti mau nanya, ada yang mengatakan bahwa baik belum tentu benar. Apakah benar itu sudah tentu baik? Ya oke. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena pembicaraan akan semakin seru setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, masih di Manage Your Mind bersama saya Satna Dewi dan narasumber kita yang luar biasa, Bante atau Biku Tejapunyo. Ya, Bante, apakah dengan memberikan sesuatu yang kita miliki juga merupakan kasih sayang, Bante? Ini kalau di idiomnya anak-anak muda nih Bante, kalau sudah menyatakan cintanya itu apapun ini hari Valentine ya, apapun diberikan. Belahlah dadaku seperti itu Bante. Iya Bante. Ya itu pernyataan kata-kata ya. Nanti kalau dibelah beneran nanti mati. Itu kan benar-benar ungkapan yang sampai ya nyawaku lah istilahnya. Ya. Itu nggak main-main loh sebenarnya Bante ya. Kata-kata itu nggak main-main loh sebenarnya. Sebenarnya itu sebagai wujud bahwa dia benar-benar mencintai dia sehingga dia
sampai berani menyatakan kalau tidak percaya belahlah dadaku. Mungkin di sana diharapkan itu ada tulisannya I love you begitu kali ya. Padahal kalau dibelah beneran malah mati malah ya kan seperti Iya, itu. betul. Ya jadi sebenarnya kalau memang kita mencintai seseorang harus berpikir memang seperti yang tadi ya, memberikan. Iya. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang kita bisa berikan untuk orang yang kita cintai, yang kita sayang itu bahagia. Bukan hanya dalam bentuk barang, tapi lebih ditekankan misalnya perhatian, ya, perilaku yang baik, tutur kata yang baik, mengacu kepada dirinya sendiri bagaimana memperlakukan hidupnya dengan baik sebagai wujudnya cinta dia kepada orang yang dia cintai. Kemudian juga memberikan perhatian kasih sayang kepada orang yang dicintai, ya, memberikan, melakukan ya sesuatu yang memang bisa membuat orang yang kita cintai, yang kita sayang itu bahagia. Iya, Itu iya. tidak harus menuntut Berupa bahwa barang ya. harus memberikan kepada saya kalau kamu mencintai saya, harus Berikan aku melakukan sesuatu kepada berlian saya. atau deposito Ya. sekian. Ya seperti itu. Jadi itu sebenarnya malah bukan menekankan kepada kasih sayang ya. Jadi buatlah orang yang kita cintai, yang kita sayang itu bahagia dengan apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan kepada mereka. Karena ada ungkapan yang mengatakan bahwa lebih sukalah memberi daripada diberi, lebih sukalah menolong daripada menolong, lebih sukalah membantu daripada dibantu, lebih sukalah mengasihani daripada dikasihani, seperti itu. Jadi kita harus bisa melakukan apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita lakukan kepada orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita. Sebenarnya juga kehidupan kami para biku ya. Sebenarnya mungkin orang lihatnya, oh para biku itu egois, memperhatikan dirinya sendiri aja gitu kan. Tidak seperti itu. Kami para biku itu meninggalkan kehidupan keluarga, papa mama kita juga kita tinggalkan. Kita rela untuk tidak membangun rumah tangga, tidak menjalin kehidupan rumah tangga dengan orang-orang yang kita cintai. Tujuannya untuk apa sih kita melakukan itu? Ya ini tujuan untuk bagaimana hidup kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang-orang lain. Seperti itu. Tidak ada batasnya, yang bisa kita berikan apa, yang bisa kita lakukan apa, supaya orang lain, makhluk lain itu bahagia karena keberadaan kita. Seperti itu. Ya, jadi dalam komunitas biku pun terjalin rasa kasih sayang di antara para biku ya, Bante? Itulah saling melayani, saling memberi, seperti itu Bante? Iya, jadi kalau misalnya Sang Buddha pernah menyatakan di dalam Saraniya Dhamma Sutta itu, kita harus menekankan cinta kasih sayang kita ini pada perbuatan dulu. Jadi tidak hanya cukup mengucapkan dalam ucapan atau dalam pikiran semoga semua makhluk berbahagia, tapi harus tindakan dulu. Tindakan yang bisa menyebabkan orang lain, makhluk lain berbahagia. Kemudian ucapannya penuh dengan cinta kasih, penuh dengan rasa kasih sayang. Kemudian pikirannya yang perbuatan ucapan ini adalah cermin dari pikiran. Pikirannya ini harus benar-benar juga punya rasa cinta. Jadi perbuatan penuh rasa cinta kasih, tutur kata penuh dengan cinta kasih, pikiran penuh dengan cinta kasih. Seperti itu. Karena kami para biku itu sudah tidak berkeluarga lagi, tidak punya keluarga, maksudnya tidak ada hubungan keluarga lagi, maka kami sesama para biku inilah yang harus saling merawat, saling menjaga. Jadi satu keluarga ya Bante? Ya, satu keluarga seperti Satu itu. keluarga seperti itu ya Bante ya. Dan bahkan pernyataan yang ini mungkin sifatnya juga lebih umum, disampaikan oleh Sang Buddha, bahwa siapapun yang merawat orang sakit, dia sesungguhnya merawat Buddha. Jadi kalau ada orang yang sakit, apalagi kalau orang tua kita atau saudara kita, rawatlah mereka. Dengan kita merawat orang sakit, sesungguhnya sama halnya kita merawat Buddha. Tapi merawatnya jangan sambil mengeluh kanan kiri toh Bante, sebenarnya dengan tetap dengan kasih sayang. Ada loh Bante yang merawat tapi terpaksa. Ya ada juga yang memang juga saya mau merawat asalkan nanti belakangnya itulah ada warisannya berapa begitu kan. Wani piro. Oh, waduh. Tapi Bante kalau kayak gitu sih saya rasa kebangetan ya. Mungkin nggak sih orang hidup tanpa kasih sayang Bante? Kalau sampai melakukan seperti itu Bante? Karena kita tinggal di dalam lingkungan masyarakat, ya tidak bisa lah kita itu hidup tanpa kasih sayang. Jadi
marilah kita hidup bergandengan tangan, hidup saling memberikan perhatian kasih sayang kepada semua orang, semua makhluk, karena kita menyadari sepenuhnya kita tidak bedanya dengan mereka semua. Mereka menginginkan kebahagiaan, begitu pula dengan kita. Tapi janganlah pernah berpikir untuk mencari kebahagiaan di atas penderitaan orang lain ataupun makhluk lain yang sama-sama menginginkan kebahagiaan seperti hanya kita. Seperti itu. Jadi itu kita harus sikapi dengan bijak sekali, bahwa memang sesungguhnya kita ini adalah salah satu makhluk yang memang tidak bisa hidup sendiri. Tidak bisa hidup sendiri. Tapi biasanya kalau hidup bergerombol selalu perang, selalu tengkar, selalu ramai, seperti itu. Nah, kalau hidup sendiri tidak bisa, tapi kalau hidup bermasyarakat nanti terjadi konflik seperti itu. Tapi kadang-kadang konflik kan juga untuk menumbuhkan kedewasaan juga, berarti. Ya harapannya seperti itu. Tapi biasanya berkelanjutan, sudah terjadi konflik, ya udah dendam berkelanjutan, musuhan berkelanjutan seperti itu. Dan itu kadang-kadang tidak disikapi dengan bijaksana sehingga tambah semakin meruncing seperti itu. Jadi permusuhannya ini kayak diwariskan kepada anaknya, kepada cucu-cucunya seperti itu. Kamu jangan pernah datang lagi ke rumahnya si ayah. Dulu papa begini, kakek dulu begini. Itu kan permusuhan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Itu neraka itu, neraka yang dipelihara itu, Pak. Ya, jadi sebenarnya sih tidak perlu kita menumbuh kembangkan kebencian kepada orang lain. Gak penting itu, Bang. Ya, tidak tepat lah seperti itu. Bukan sesuatu yang penting sebenarnya. Kenapa harus dipenting-pentingkan gitu loh, maksudnya seperti itu. Itu karena keegoisan juga sih. Jadi karena kita menganggap saya yang benar dan dia yang salah, saya lebih terhormat daripada dia, harusnya dia yang datang ke saya minta maaf ke saya dan lain sebagainya, membuat permusuhan itu berkelanjutan. Itu belum tercerahkan, Bante? Belum punya kedewasaan dalam berpikir lah seperti itu. Belum punya kedewasaan dalam berpikir, dalam mengambil tindakan, atau mungkin kurang bijaksana, kurang bijaksana. Bijaksana itu sudah bagus banget. Bodoh menurut Bante. Bantenya nggak mau bicara bodoh ya, Bante. Masih gelap, miskin info. Ya. Lalu kebanyakan kan misalnya ya orangnya kurang bijaksana. Harusnya bijak sini dulu. Bijak sini dulu baru bijaksana gitu. Kata-kata bijaksana kan halus kan, Bante. Ya, kehalusan ya. Tapi Bante, di dalam tema kita tentang kasih sayang, biasanya kalau Valentine itu banyak ke muda-mudi gitu ya, Bante ya. Tapi padahal kan kasih sayang ini kan universal ya. Nah, bagaimana sih kita menjaga pikiran kita tetap tulus, Bante? Terutama mungkin ada pemirsa Dhamma TV yang saat ini sedang merawat orang tua yang sedang sakit. Kadang-kadang ada ketidaksabaran juga ya, Bante, di dalam merawat orang tua kita rewel kadang-kadang ya. Bagaimana Bante menjaga agar tetap tulus ini loh, Bante? Ya. Tidak terjadi perubahan-perubahan suasana ya biasanya. Betul. Jadi kita harus mengerti, memahami dengan sepenuhnya siapa kita dan dari mana keberadaan kita itu ada. Jadi kita itu ada karena adanya orang tua yang melahirkan kita. Tidak ada yang dilahirkan tanpa adanya orang tua gitu kan. Jadi begitu kita menyadari bahwa keberadaan kita itu karena adanya orang tua, ya seperti apapun kondisi orang tua harus dirawat, harus dijaga. Nah, kalau misalnya kita sendiri sebagai anak tidak mau merawat orang tuanya, jangan harapkan kita itu punya usaha yang bisa maju, lancar, sukses, rumah tangga yang bahagia, punya anak yang baik dan berbakti. Ya, kalau memang kita sendiri juga tidak pernah berbakti kepada orang tua. Anak-anak meniru kita lah. Iya, seperti itu. Karena itu siapa yang menanam, dia akan memetik dia apa yang dia tanam, seperti itu. Jadi kalaupun mencari pasangan, nah ini mencari pasangan, carilah orang yang berbakti pada orang tua. Kalau dengan orang tuanya aja berbakti, pasti dia nanti juga akan baik sama mertuanya, baik juga sama dirinya. Tapi kalau dia sudah tidak lagi memperhatikan orang tuanya, kasar dengan orang tuanya, sama orang tuanya aja kasar, apalagi dengan kita yang bukan siapa-siapa. Iya, betul sekali. Maka nanti mungkin pertama sih manis-manis, tapi belakangan kalau kita sudah kondisinya seperti orang tua kita, sudah tua atau sakit-sakitan, cepat disingkirkan mungkin begitu. Habis manis sepah dibuang, Bante. Mungkin begitu. Ya, berarti kita harus berhati-hati juga untuk memilih pasangan ya, Bante, untuk yang muda-mudi. Dan mungkin
Kalau kita merawat orang tua, seyogyanya kita ingat bagaimana waktu kecil kita juga dirawat oleh orang Orang tua tua kita kita. yang luar biasa sekali ya Bante, Betul sekali. Nah, sampai bisa menjadi dewasa. Nah, memang apa namanya, kita ini terkadang salah dalam mendidik anak. Mungkin kalau katanya salah itu kurang tepat ya. Mungkin kalau kita mendidik anak saat ini kurang tepat, karena biasanya lebih kita tekankan kan ada pembantu Bante, kan Iya. ada baby sister Bante, Ya, sehingga anak-anak belajar tok ae. pola berpikirnya itu pola berpikir seperti halnya apa yang diajarkan oleh baby sister. Ya, Nanti kalau ada apa-apa nangisnya nyarinya babysitter, bukan papa mamanya lagi, seperti itu. Jadi terkadang kita misalnya pada saat ini hal yang sepele juga, tapi sering kita lakukan pada saat kita mengajak anak berdoa, ya apa misalnya mau makan, berdoa itu bagus pada waktu mau makan supaya anak itu sebenarnya juga punya rasa menghargai atas apa yang tersedia di atas meja. Ya, tapi yang diucapkan terkadang itu salah. Misalnya kalimatnya begini, terima kasih Tuhan telah Engkau sediakan makanan hari ini kepada kami sehingga kami bisa makan seperti ini. Kalimatnya kelihatannya bagus, betul. tepat kelihatannya, tapi kalau dikritisi tidak tepat sama sekali. Ini baik tapi tidak benar ya Bante. Iya, baik tapi tidak Baik, benar. sebentar Bante, nanti kita teruskan lagi nih, lebih seru lagi nih nanti. Baik pemirsa Dharma TV, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Satna Dewi di acara Minute Your Mind. Tadi kita lagi berbicara mengenai doa di meja makan ya Bante ya. Dan ternyata itu memang doa yang umum, kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan yang tidak terlihat gitu loh. Sebenarnya bagaimana sih Bante yang lebih pas? Ya, mungkin kita bisa berdoa kepada yang terlihat dulu deh, yang bagian yang tidak terlihat nanti dulu. Ya, jadi kita terlihat nyata, wajar. Jadi kan kalau misalnya ajaran Buddha itu memang mengajarkan sesuatu yang wajar, yang nyata begitu. Jadi kalau kita mau berdoa, mau mengucapkan terima kasih, ya terima kasihlah kepada orang yang menyediakan itu. Ya. Siapa yang menyediakan itu? Ya papa mama kita yang bekerja. Ya. Kemudian ada yang memasak sehingga tersedia ada di atas meja. Kalau beliau-beliaunya ini tidak bekerja, tidak masak, ya tentu saja makanan itu juga tidak ada di atas meja, tidak tersaji di atas meja. Maka ya terima kasihlah kepada yang terlihat ya. Yang terlihat yang dulu. Ada yang telah Misalnya begini. Terima kasih Papa, Mama, karena engkau bekerjalah maka makanan ini ada. Setelah saya makan makanan ini yang telah Papa Mama siapkan, sediakan, semoga saya bisa menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti seperti harapan Papa Mama. Wih, orang tua rasanya, wah, ternyata jerih payah saya dihargai sama anak ya. Ya, luar biasa. Begitu. Nah, kalau kita ngomongnya terima kasih sama Tuhan, nanti kalau anaknya pinter, Pak, Ma, saya besar seperti ini yang membesarkan Tuhan. Makanan yang saya makan selama ini Tuhan yang menyediakan. Jadi kalau mama sekarang ini perlu apa-apa silahkan minta sama mama, sama Tuhan. Tidak usah minta kepada saya. Silakanlah kita. Atau bahkan kita sering mengatakan, ya terima kasih atas kebaikan kamu, semoga Tuhan membalasnya. Lebih cilaka lagi itu. Namanya orang yang tidak punya rasa balas budi. Ya. Setelah menerima kebaikan dari orang lain, berterima kasihlah kita dan berusahalah untuk berbuat baik, mengembalikan kebaikannya itu, berbuat kebaikan kepada dia lagi, seperti itu. Jadi jangan suruh orang lain, makhluk lain membalasnya. Ya kalau tidak dibalas sama yang di sana nanti ya tidak ada hubungan simbiosis mutualisme, tidak ada hubungan ketergantungan. Saling menguntungkan, saling menguntungkan. Memberi dan menerima. Iya, seperti Jangan itu. lupa juga pembantu rumah tangga kita yang menyediakan makanan Bante, yang masak kadang-kadang tidak terkena kasih sayang ini Bante. Iya, ya. Karena sepertinya di belakang seperti itu ya Bante. Itu juga perlu didoakan juga. Ya seperti itulah, karena sesungguhnya ya kita bisa terbantu tempat kita rapi juga karena kerjanya mereka. Luar biasa. Seperti itu, meskipun mereka sesungguhnya juga kerjanya karena gaji ya, bukan karena kebajikan, karena ingin berbuat baik. Kalau mungkin ingin berbuat baik mungkin kerja sosial.
Kalau yang berbuat baik digaji pula, waduh luar biasa. Udah Ya, dijadikan saudara loh Bante. betul, betul Itu kayak sekali. saudara bener itu. Jadi di dalam kehidupan kita, kita memang tidak bisa hidup tanpa Tanpa kasih adanya sayang, orang lain tanpa orang yang lain. sama-sama saling mencintai, sama-sama saling mengasihi seperti itu. Jadi perlu ditekankan, perlu diwujudkan dalam perilaku kita, dalam tutur kata kita, di dalam kehidupan keseharian kita, di dalam pergaulan dengan teman-teman, dengan saudara, dengan kerabat, sahabat, dengan siapapun. Cobalah wujudkan rasa kasih sayang kita ini. Maka dimanapun kasih sayang ada, maka disitulah kedamaian itu ada. Di sanalah kebahagiaan itu selalu ada. Seperti itu. Sebenarnya alangkah indahnya ya Bante kalau kita tebarkan kasih sayang kepada siapapun. Kalau namanya semua makhluk ya semua pegawai kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, orang ya saudara pastilah. Tapi banyak juga loh saudara yang akhirnya malah jadi Ya, seperti itu. itu Malah teman malah jadi deket. ya, Banyak terjadi orang seperti lain itu. menjadi saudara, tapi saudara menjadi orang lain itu biasanya itu karena kasus warisan biasanya ya. Aduh, 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 aduh. Kasus warisan membuat setelah orang tuanya tidak ada, ya sesama saudara rebutan jadi rame, malah orang lain menjadi saudara untuk membela dia dan lain sebagainya. Seperti itu. Tapi ya sebenarnya sih untuk apa sih kita merebutkan sesuatu yang tidak patut direbutkan? Ya, Karena tidak patut direbutkan itu kenapa? Karena itu adalah kekayaan duniawi. Ya tidak nanti kalau abadi. kita misalnya meninggal dunia juga nggak akan dibawa juga. Kenapa sih harus diperebutkan sampai pertumpahan darah, sampai musuh-musuhan segala macam? Gak penting mati. Apakah nyaman? Gak Ya, penting itu. pertanyaan berikutnya, apakah nyaman dengan kita punya perasaan seperti Aduh, itu aduh, yang itu kan saling musuhan neraka kan gitu? ya Bante ya, Ya, perasaan seperti ya itu. apalagi dengan saudara sendiri kan ya. Kurang Seperti bijaksana ya itu, Bante. kurang bijak sini. Bujak sini bijaksana. Ya, Nah, ini Bante, masih menyangkut hari Valentine yang muda-mudi ini Bante. Kalau sudah kita berbicara tentang kasih sayang, harusnya kan universal. Sudah tidak ada yang mengatasnamakan agama Bante. Tapi banyak kasus nih sependek saja ya Bante ya. Mungkin ada nasihat. Ketika kita mencintai seseorang yang berbeda agama misalnya, tetapi landasannya tetap dengan kasih sayang. Apakah itu akan berhasil dalam perkawinan? Karena banyak loh Bante yang disumpahin loh Bante. Kalau kamu nanti menikah dengan orang yang beda agama, hidupmu akan hancur seperti itu. ya. Jadi kita melihat dari sesuatu yang berbeda pasti hasilnya juga akan beda. Tapi kalau kita mencari kesamaannya mungkin dari sana kita akan bisa mengambil manfaatnya juga. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang sama sesungguhnya. Semuanya berbeda. Tapi kalau kita sikapi dengan bijaksana, perbedaan itu bisa menimbulkan kebahagiaan. Kalau disikapi dengan bijaksana. Untuk membangun satu rumah tangga, ya bukan hanya mengandalkan cinta sebenarnya. Cinta itu memang juga perlu, tapi seperti yang tadi diungkapkan bahwa cinta itu perlu usaha, perlu perjuangan, perlu pengorbanan untuk bisa memberikan, melakukan sesuatu yang membuat orang yang kita cintai, yang kita sayangi itu bisa bahagia. Karena di sana sebenarnya kan ada kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Jadi kebahagiaan bisa terjalin, bisa terwujud pada saat masing-masing tadi, suami istri tadi bisa mengerti kewajibannya masing-masing, punya tanggung jawabnya masing-masing yang dapat dilakukan dengan baik. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan dengan baik meskipun cinta apapun, karena kewajiban tanggung jawabnya dilupakan, maka itu akan terjadi keretakan, sumber perselisihan, percecokan, dan akhirnya perceraian seperti itu. Jadi ada kesamaan yang memang harus kita ketahui bahwa sama-sama punya keyakinan. Ya, jadi kalau misalnya harapannya Keyakinan ini maksudnya adalah agama yang sama apa bukan? Atau keyakinan ini dalam cinta konteks kasih? bukan konteks agama lagi ya. Jadi sama-sama keyakinan ini maksudnya kebahagiaan muncul bukan tergantung dari orang lain, makhluk lain. Kebahagiaan di dalam rumah tangga muncul karena usaha dari suami istri untuk mengupayakan kebahagiaan bersama itu. Sama-sama untuk mengupayakan bagaimana kebahagiaan di dalam rumah tangga dapat dicapai. Seperti itu. Bukan menuntut apa yang kamu berikan pada saya, tapi apa yang kita bisa berikan, sama-sama berpikiran begitu, apa yang sama-sama kita bisa berikan untuk membuat orang yang kita cintai, yang kita sayang itu bahagia.
begitu. Ya. Melakukan kewajiban tanggung jawabnya sebagai istri, sebagai suami dengan baik. Biasanya Ini kalau pacaran sama-sama itu, keyakinan kan ya. ya itu keyakinan. Itu. Biasanya kalau pacaran memang semuanya dikasih-kasih Bante. Tapi kalau sudah menikah diminta-minta. Oh begitu. Meminta-minta maksudnya. Ya, menuntut biasanya. Menuntut lagi, menuntut ya. Menuntut. Berarti, Jadi biasanya sih itu pemikiran yang terbalik sebenarnya. Jadi bukan menuntut apa yang diberikan oleh pasangan kita kepada kita, tetapi menuntut diri kita sendiri apa yang patut untuk kita lakukan kepada orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Begitu. Jadi bukan menuntut dia. Kalau misalnya kita menuntut sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan dia, malah itu sesungguhnya bukan cinta ya. Jadi terimalah sesungguhnya keberadaan dia seperti itu apa adanya. Keberadaannya seperti ya. Dengan segala kekurangan kelebihannya dalam mewujudkan cintanya kepada kita. Tapi kita sendiri juga harus berusaha bagaimana dengan kemampuan kita, kekurangan kelebihan kita untuk bisa mewujudkan rasa cinta kita kepada orang yang kita cintai supaya sama-sama bisa mewujudkan kebahagiaan yang menjadi tujuan suami istri tadi. Berarti kalau orang-orang Jawa sing iso ngimbangi kayak gitu loh nasihatnya ke sebenarnya bukan yang bisa ngimbangi begitu. Nanti kalau bisa mengimbangi begitu, nanti kalau pasangannya jelek kita ngimbangi jelek jadinya. Maksudnya ngimbangi itu kayak pasangan jelek kan jadi bagus gitu nanti. Oh gitu. Tutupin gitu. Oh ya, kalau berpikirnya seperti itu mungkin bagus. Nanti kalau berpikirnya dia jelek kita harus imbangi dengan jelek juga, tidak demikian. Atau kalau dia marah lebih tinggi kita jadi lebih tinggi lagi gitu ngimbanginya. Kayak kambal terus rendah gitu. Jadi kita harus punya pedoman pada kebaikan dan kebenaran. Ya. Kebaikan kepada kebenaran. Sudah tahu suami istri tadi, pasangan tadi ingin membangun rumah tangga. Kalau seumpamanya pasangannya ini lupa kewajiban tanggung jawabnya, jangan kita juga ikut-ikutan lupa kewajiban tanggung jawab kita. Tapi kita harus berdiri kokoh untuk terus bisa menopang keluarga itu supaya tetap utuh gitu. Sampai akhirnya pasangan kita sadar tentang kewajiban tanggung jawabnya dan kembali kepada jalannya. Tapi kalau sudah tidak bisa kembali, ya repot juga. Tujuannya kan bukan untuk berpisah kan? Sendiri, tujuannya bukan untuk berpisah. Jadi tetap harus diupayakan untuk kalau memang benar-benar mencintai, tunjukkan itu, wujudkan itu dengan cinta kamu, kasih sayang kamu yang tulus, yang besar kepada orang itu seperti apa. Seperti itu. Yaitu untuk pembuktian dari apakah benar-benar memang cinta itu. Seperti itu. Tapi ya memang tidak gampang sih mendeteksi cinta yang benar atau cinta yang palsu seperti itu. Kayaknya nanti ada bahasan khusus Bante perkara itu Bante. Ya, baik Pak Bante, waktunya sudah semakin mepet ini, mungkin ada kesimpulan dan saran Bante. Ya, baik. Pada kesempatan ini saya juga di sini kami berdua dengan segenap kru Dhamma TV tidak lupa mengucapkan selamat Hari Valentine, Hari Kasih Sayang. Ya. Jangan sikapi dengan perilaku, tutur kata, ungkapan-ungkapan yang tidak tepat, yang tidak baik, yang tidak benar. Tapi di hari kasih sayang ini cobalah sebagai sarana untuk koreksi diri. Sampai detik ini apa yang sudah kita berikan, apa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi, terutama adalah papa mama kita. Diawali dari situ, cinta kepada diri kita sendiri, kemudian mewujudkan rasa bakti, rasa kasih sayang kita kepada orang tua kita, baru kemudian kepada orang-orang yang kita cintai, yang kita sayang di sekeliling kita, atau kepada orang yang akan kita jadikan pasangan hidup kita. Tunjukkan bahwa kita itu punya cinta yang tulus, cinta yang besar, yang bisa membuat orang lain, makhluk lain, terutama orang yang kita cintai itu bahagia karena kita bangga karena perilaku kehidupan kita. Seperti itu. Itu yang Bante sampaikan. Semoga ini bisa disikapi dengan bijaksana sehingga kita bisa memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik dalam hidup kita untuk manfaat kebaikan, kebahagiaan bagi semua orang, semua makhluk yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bante. Tentunya banyak sekali yang kita pelajari pada malam hari ini. Demikian juga pemirsa, saya juga. Dan tentunya di hari kasih sayang ini kita harus tetap
mempunyai rasa kasih sayang kepada sesama kita, orang-orang yang terdekat di rumah kita. Jangan abaikan yang di belakang. Yang di belakang katanya kalau kita ngomongnya di belakang ya. Para asisten kita yang membuat kinerja kita sebagai teamwork menjadi baik untuk keselarasan rumah tangga kita. Baik pemirsa Dharma TV, ada kata kunci yang tentunya kita harus ingat. Mind is not everything, but everything is from your mind. So, manage your mind. Sabdi Santa Bawatu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.